Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Krida Dialog. What's in your mind with Kaima Kridaya. Halo teman-teman, selamat datang kembali di podcast episode ketiga kali ini. Di episode ketiga kali ini, aku akan membahas mengenai tema atau topik yang memang mengenai tentang arsitektur nih. Dan juga teman-teman pastinya perlu tentang pengalaman ataupun informasi tentang tema ini kali ini. Nah, di episode ketiga kali ini aku akan membahas tentang sayembara arsitektur. Untuk narasumbernya gitu, kita akan kedatangan tamu dari anggota KMA Krida juga, tapi memiliki pengalaman mengenai sayembara nih yang banyak. Kita bisa mengambil ilmunya dari narasumber kita kali ini. Untuk narasumbernya kita kenalin aja, Kang Fadir. Halo Kang. Halo. Boleh kenalin dulu Kang? Oke. Salam kenal ya semuanya. Nama saya Muhammad Fatir Rahman dari Pendidikan Teknik Arsitektur 2017. Sekarang masih kuliah semester 11. Lagi nyusun skripsi. Oke nih Kang, untuk sekarang kabarnya gimana nih Kang? Baik. Alhamdulillah. Aku alhamdulillah juga baik juga Kang. Lagi sibuk apa nih Kang sekarang? Sekarang lagi sibuk kerja sama tadi lagi nyusun skripsi juga. Oh, sambil kerja ya. Jadi enak nih Kang ya, kerja sambil kuliah nih ya, dapat tambah-tambahan. Alhamdulillah. Oke, first of all aku mau nanya tentang sayembara nih, boleh nggak nih Kang? Boleh banget. Boleh banget. Oke. Nah, aku mau nanya nih Kang, menurut Akang sayembara itu gimana sih Kang? Khususnya sayembara arsitektur Kang? Sayembara arsitektur ya. Menurut saya sayembara arsitektur itu ajangnya kita para arsitek maupun mahasiswa arsitek untuk menunjukkan dirinya gitu ya, dan mencari jati dirinya, juga mengolah kreativitas gitu. Baik dari yang mahasiswa, karena kan nanti ada sayembara mahasiswa, ada juga sampai juga sayembara yang kita udah jadi profesi gitu kan. Ada arsitektur murni kan ada juga sayembaranya. Jadi itu nggak bisa lepas sih, sayembara sama arsitektur tuh kita pasti selalu dekat dengan sayembara gitu, selalu tahu gitu, karena disitulah tempat kita menunjukkan diri kita gitu ya. Oke. Nah Kang, kita kan udah tahu nih Kang, sayembara arsitektur itu apa nih Kang? Menurut Akang, untuk sayembara itu ada nggak sih manfaatnya bagi mahasiswa arsitektur itu sendiri gitu? Manfaat ya? Banyak banget sih sayembara tuh manfaatnya. Ini bakal banyak yang nggak kesebut, cuma saya highlight yang penting-penting aja ya. Salah satunya buat membangun portofolio, melatih problem solving kita, lalu kita bisa kenal sama juri-jurinya kan, apalagi kalau biro-biro terkenal, arsitek terkenal. Iya, juga kita juga melatih teamwork, bagaimana kerja bareng sama tim kita, karena nanti kan sayembara juga ada yang tim ya, kecuali kalau memang ada yang sendiri. Dan juga kalau memang kita kerja tim, kita bisa dapat banyak kenalan tuh. Kan nggak selalu selamanya dengan teman sekelas ya, bisa jadi dengan kakak tingkat, dengan adik tingkat, atau bahkan mungkin beda kampus, bisa jadi. Oh, jadi kita bisa nambah relasi ya Kang ya? Koneksi relasi juga. Oke, nah, horizontal doang tapi vertikal juga Kang ya. Oke. Nah Kang, dalam mengikuti sayembara kita kan udah tahu nih manfaatnya nih. Menurut Akang ada nggak sih Kang hal-hal yang perlu diperhatikan nih Kang sebelum kita mengikuti sayembara itu? Mungkin itu hal diperhatikan dari kita sendiri ataupun dari lingkungan sekitar gitu. Oke, hal-hal yang perlu diperhatikan saat mengikuti sayembara ya. Pertama-tama sih kita harus nemu dulu the big why-nya ya, kenapa kita pengen ikut sayembara gitu. Saya sendiri merasa bahwa mengikuti sayembara adalah cara mencari jati diri kita gitu. Karena nanti kan arsitektur itu kita nggak hanya general arsitektur aja ya. Ada spesialisasi tertentu, misalkan ke interior, ke landscape, dan lain banyak halnya lah. Dan sayembara pun nanti ada kategori-kategori tersebut, subkategori tersebut. Jadi kita akan sebaiknya mengikuti gitu ya, passion kita gitu, arahnya kemana gitu. Dan itu perlu diperhatikan, karena kalau dalam mengikuti sayembara, kalau kita mengikuti passion kita, nanti kita lebih lebih enjoy untuk mengikuti sayembara tersebut gitu. Beda halnya dengan kalau misalkan kita udah tahu kita kurang misalkan di bidang interior, tapi kita masih maksain ikutan sayembara interior. Mungkin nanti kita ngerjainnya di tengah-tengah bisa blank tuh, karena kita nggak perhatiin tadi gitu, kita mungkin passionnya nggak di situ. Itu juga salah satu benefit tadi ya, mungkin kita jadi tahu kita ini spesialisasinya di arah mana gitu. Itu yang perlu diperhatikan itu. Dan tadi ya the big why-nya, kenapanya gitu, karena dengan tahu kita kenapa ngikuti sayembara tadi, kita bisa jadi lebih lebih komit lah, berkomitmen dalam mengerjakan sayembaranya gitu. Karena
kita beneran tahu gitu kita kenapa ikut sayembara, misal mau bangun portofolio, mau cari relasi, udah punya itu sebagai modal buat ikut sayembara, ya ikutin sayembara tinggal tinggal jalan. Tinggal jalan. Jadi untuk mengikuti sayembara itu perlu diperhatikan dari diri kita sendiri itu ya, passionnya kemana. Takutnya kalau kita nggak passion di hal itu, nanti malah kita setengah hati ngerjainnya, bener nggak Kang? Oke. Nah, Kang, aku mau nanya-nanya nih Kang, tentang sayembara. Sayembara itu kan perlu ada syarat-syarat nih Kang. Syarat apa aja sih Kang yang perlu diperhatikan sebelum kita mengikuti gitu? Oke. Berarti kan ada syarat-syarat khusus ya yang disampaikan sama Thor tuh. Oh ada iya, juga iya. syarat-syarat tertentu yang saya suka buat sendirilah istilahnya. Ini sebagai apa ya, bahan buat kita juga gitu. Kalau syarat khusus ya paling lihat Titor sih, karena Editor penyelenggaranya ya. ya kayak apakah ini buat mahasiswa semester berapa, karena Iya. ada yang dibatasin juga ya. Ada juga kadang yang buat udah fresh graduate masih bisa tuh. Nah, itu syarat-syarat seperti itu biasanya semua sudah dijelasin di Tor, itu tinggal baca. Kalau syarat-syarat yang tertentunya yang tadi saya bilang itu ya itu kembali ke diri kitanya ya tadi. Pertama tahu dulu passion, itu menurut saya udah syarat. Jadi kita harus ngikutin sayembara yang memang kita suka dengan sayembara itu. Kedua juga kita harus mengenali diri kita, kekurangan kita di mana, kelebihan kita di mana. Karena nanti ini menjadi modal juga ya. Kalau kita tahu kekurangan kita di mana, kelebihan kita di mana, nanti kita ngebangun tim dari kita bisa saling mengisi kekurangan-kekurangan kita. Oke. Jadi hambatan atau tantangan apapun dari Thor yang disampaikan kita ya itu menjadi apa yang harus kita olah kan. Dan kalau kita tahu kekuatan kita di mana, kekurangan kita di mana, nanti bisa lebih mudah untuk mengolah Thor dan membuat karyanya gitu. Oke, persiapannya dari kita sendiri maupun dari syaratnya tadi ya. Oh iya, syarat-syaratnya itu tadi berarti ada syarat dari penyelenggara itu sendiri maupun dari kita sendiri gitu ya. Oke Kang, nah untuk persiapan nih Kang, persiapan kita kan kita udah tahu nih syarat-syaratnya apa aja dari penyelenggara itu, kita harus tentang apa, kita harus memenuhi kriteria itu. Nah kalau untuk persiapan itu dari diri kita sendiri tuh gimana Kang, maupun dari kelompok nantinya yang akan kita tuh mau sayembara, kan ada kelompok-kelompoknya tuh Kang, persiapannya. Persiapannya pertama ya pasti kita di waktu dulu. Di waktu kita ya. harus komit sama waktu. Makanya tadi kenapa kita harus komitmen dulu ya sama diri kita sendiri, tahu kekurangan kita di mana supaya kita bisa ngolah waktu kita gitu. Terutama kan teman-teman di sini nggak cuman sibuk di akademik ya, bisa jadi ada organisasi juga dan lain sebagainya. Jadi harus bisa spare waktunya tuh buat kalau ada sayembara ya harus bisa spare waktu buat sayembara gitu. Komitmen sama waktu yang kalian spare buat sayembara itu. Pertama pasti yang utama itu waktu. Dan selanjutnya ini ya sebelumnya sempat disampaikan yang persyaratan kan kesiapan tim ya. Nah, tadi juga setelah tahu kekurangan kelebihan diri kita sendiri, nah persiapan tentang kekurangan kelebihan timnya juga itu nanti harus kita olah juga gitu. Nah tim ini kan nanti bakal ngolah konsep kan dari Thor. Nah kalian harus satu pemahaman di situ, jadi harus siap secara konsep dulu gitu dalam menghadapi sayembara. Misalkan sayembara kan kadang udah ada tagline ya, misalkan rumah murah gitu. Nah orang-orang yang passion ke rumah murah nih kalian kumpulin gitu. Kamu teman-teman yang memang passionnya ke bikin rumah murah, kita arahnya ke sana gitu. Jadi persiapan tim saling mengenal satu sama lain juga penting. Persiapannya berarti tentang waktu ya, timeline kita sama personil. Oke, untuk persiapan waktu itu pastinya kan anak arsitek kan ini ya Kang ya, jadwalnya padat banget ya, mulai dari organisasi, ada kegiatan akademik, tugas-tugas yang bejibun ya kan ya, yang sangat banyak gitu ya. Berarti first of all itu harus ada waktu ya, waktunya kita harus bisa memanage waktu itu dengan baik. Kedua, memanage dari personal itu sendiri maupun kelompoknya ya, bagaimana. Oke, boleh nggak sih Kang, aku mau nanya nih tentang sharing pengalaman Akang di sayembara itu, ada nggak sih benefitnya Kang? Benefit ya? Benefit yang saya rasain? Iya. Ya kalau menang udah pasti dapat benefitnya hadiah ya. Hadiah. Ada materialnya gitu. Dan ya pasti itu mah kalau menang pasti selalu ada lah. Dan jadi lebih dikenal juga kan sama dosen, juga dapat apresiasi. Di APTK ada apresiasi tuh buat yang menang. Biasanya ada kayak mading khusus
yang juara gitu. Oh iya iya. Foto Ya, saya masih ya. ada di sana sampai sekarang. Ya, itu salah satu keuntungan. Selain itu, tadi sempat dibilang di awal ya, kita bisa ngebangun portofolio, Mhm. dapetin relasi, yang mana itu penting banget sih buat nanti modal kalian turun ke dunia kerja. Relasi sama tadi portofolio ya, bangun skill gitu, itu pasti kepake gitu. Karena di kuliah kan kita ketemu studio 1, 2, 3, fotonya kan kadang gitu-gitu aja juga, Iya, kadang benar. kehambat juga ya karena waktunya yang kepepet, dan itu kan belajar ya, ruang belajarnya tidak terlalu luas lah. Beda dengan sayembara. Kalau sayembara kita bikin bangun portonya lebih kita bisa lebih sebenarnya sih bagus gitu, bisa lebih istilahnya rapih portofolionya. Jadi daripada nanti bangun portonya ketika udah mulai lulus kerja atau apa, kenapa nggak bangun porto dari sekarang, kan sayembara bisa jadi Oh itu iya, oke benefit. oke. Berarti benefitnya itu bisa jadi portofolio kita bisa menjadi semakin bagus ya Kang ya. Dan juga kita bisa ada relasi-relasi ke juri-juri. Mungkin Ya, nanti jurinya itu dari firma atau tempat mana yang bagus dan terkenal. dilihat kita menang, itu juga bisa menjadi benefit bagi kita Iya, sendiri ya Kang ya. pastinya. Nah, Kang, ada nggak sih Kang selama ikut sayembara itu pengalaman berkesan nih Kang yang Akang alamin gitu? Oke, pengalaman terus kesan. Saya sebetulnya sayembara banyaknya nggak menang ya. Heeh. Tapi makanya sekalinya menang itu paling berkesan gitu. Karena itu waktu itu 5 orang ya. Saya bisa kenal sama teman yang beda. Ya maksudnya saya kan pendidikan ya. Teman saya yang dari murni, terus juga sama kakak tingkat. Di situ seru sekali gitu. Kita sampai presentasi di final, dan itu seharian kita ke Bogor. Itu pengalaman yang sungguh sangat menyenangkan gitu. Saya bisa kenal sama wali kota sorry bukan Bogor, Bekasi, dan juga Kang Teteh, rekan-rekan sayembara saya, bisa dapat apa istilahnya materi juga dari menang gitu kan. Itu sangat berkesan. Selain itu menurut saya ini juga salah satu benefit yang apa ya, internal lah buat saya gitu. Kita tuh kadang kan anak arts ini sampai akhir semester 7 semester 8 masih nyari jati diri ya, Bener-bener. masih nyari jati diri. Sayembara tuh bisa jadiin ajang buat kita nyari jati diri kita di arah arsitektur tuh ke arah mana gitu. Misalkan tadi pengennya, wah kita malah nemuin kita malah senangnya interior gitu. Nah itu kan jati diri kita ya, di arsitektur. Dan saya juga harus dikatakan, saya menemukan jati diri saya melalui sayembara gitu. Saya sekarang kerja di studio visual, visualisasi arsitektur, presentasi gitu. Itu karena ya saya seneng visualisasi gitu. Dan ya itu benefit yang luar biasa lah menurut saya gitu, karena saya jadi lebih tahu jalannya saya mau ke arah mana gitu. Oke, berarti dari sayembara itu mempunyai semuanya itu halnya berkesan ya Kang ya? Mau dari Pasti. persiapan maupun nanti kita presentasi dan juga hasil akhirnya itu Kadang kalah pun berkesan karena kan Nah, capek kita. benar-benar. Tapi udah ada hasil tuh. Iya, Udah bikin. prosesnya kita bisa Iya. mengalami prosesnya dan itu berkesan banget ya Kang ya. Dan juga sayembara itu kan nggak mungkin di Bandung doang ya. Berarti kita bisa kemana-mana dan itu kan bisa menjadi hal yang berkesan bagi Iya. kita maupun kelompok kita nanti ya. Oke oke oke. Nah Kang, selama sayembara ini Kang, Akang kan pasti kan pernah menang nih Kang, pernah kalah juga. Pasti kan mempunyai hal-hal yang memang harus diperhatikan nih, kekurangan-kekurangan sebelumnya gimana. Ada nggak sih Kang tips and triknya bagi Akang, tips and trik dari Akang nih untuk teman-teman yang nonton kali ini gitu Kang, agar nantinya pas sayembara itu menang gitu Kang. Eh, kalau tips and trick khusus kayak nggak ada ya, tapi lebih ke saran pribadi aja, karena setiap sayembara tuh tantangannya berbeda sih. Editornya berbeda, challenge-nya berbeda gitu kan, jurinya pun berbeda gitu. Alhasil kadang nggak ada tips yang kayak manjur bisa dipakai buat semuanya gitu. Saya sih dulu sempat dikasih tahu sama senior saya, dia tuh selalu bilang ya coba pikirnya out of the box gitu. Dikasih tor kita malah coba olahnya yang di luar tor itu gitu. Itu berhasil buat beliau, cuma kalau saya jujur saya nggak bisa ngolahnya. Nah, makanya kan tips and trick ini nggak bisa pakai buat semua orang gitu. Mungkin kalau buat saya tips and trick yang mengena sih, yang bisa saya sampaikan ke teman-teman, lebih ke kenali diri sendiri sih. Kayak yang tadi ya, saya lebih sempat ngomong kenali kekurangan dan kelebihan. Kenapa? Karena kita nggak bisa perfeksionis, kita bisa semuanya gitu. Dari ngekonsep, ngolah skematik, sampai finalisasi desain, sampai presentasi, itu nggak bisa kita semua. Kita pasti butuh orang lain. Dan ya bisa aja kita nge-improve kekurangan kita ya. Dan itu juga salah satu benefit dari ikut sayembara. Cuma lebih ke kita tahu kekuatan kita misalkan di konsep, oke kita main di konsep aja.
Kita finalisasiin di konsep. Cari nanti mungkin kalau misalkan itu tim, cari teman kita yang jago presentasinya, cari teman kita yang jago visualisasi, cari teman kita yang jago bagian ngolah skematik atau gambar kerjanya. Itu aja. Jadi saling mengisi aja, karena tadi kita pasti nggak bisa nggak bisa sempurna semua gitu loh. Kita butuh orang lain, dan ya jangan sungkan-sungkan buat nanya ke teman-teman atau mungkin akang teteh yang pernah ikut sayembara juga ya, karena itu bisa jadi insight yang bagus sih. Tadi kan ini juga tips trik buat teman-teman ya, tapi kalian bisa dapat lebih banyak kalau kalian nanyain personal gitu tips triknya. Oke, berarti tadi tentang personal diri kita sendiri, kekurangan maupun kelebihan ya Kang ya, yang itu nantinya berguna untuk kelompok kita di sayembara, dan juga perlu adanya insight atau saran nih dari kating-kating maupun ada tingkat, jangan sungkan nanya. Yang bagus sayembara. Dan itu pastinya akan mengimprove dari hasil karya sayembara itu sendiri ya Kang ya. Skill kita juga. Skill kita juga. Dan juga nambah relasi mungkin ya Kang ya. Nambah relasi cutting dan ada tingkat. Nah, kita udah tahu nih Kang tadi tentang pengalaman akang, tips and trick, terus juga syarat-syaratnya maupun persiapan. Ada nggak sih Kang motivasi untuk teman-teman yang ingin mengikuti sayembara nih Kang? Yang tadinya males sayembara tuh capek, hadiahnya cuma segini dan nggak terlalu nggak terlalu bermanfaat bagi aku gitu kan. Mungkin Akang bisa kasih motivasi nih untuk teman-teman biar lebih semangat lagi untuk mengikuti sayembara, karena kan ini berguna banget nih Kang, kita lihat-lihat tadi. Gitu. Saya tidak kalau buat motivasi, saya pikir saya nggak harus memotivasi ya seharusnya, karena ini sudah menjadi kesadaran diri lah. Soalnya sayang banget kalau mahasiswa arsitektur nggak ambil sayembara itu merupakan pengalaman yang penting sih. Satu semester satu lah, atau setahun satu tingkat satu, itu kayaknya wajib banget ya. Kenapa? Karena ini juga tempat buat kalian improve ya, nyari jati diri tadi gitu, bangun relasi. Soalnya masa kuliah itu nggak sebentar, tapi nggak lama juga gitu. Jadi kita harus memanfaatkan waktu itu sebaik mungkin gitu loh. Entah di masa libur kah, atau kita bisa bagi waktu selama kuliah kah, kita perlu buat ikut sayembara. Apalagi nanti kan portofolionya bisa kepake buat kerja juga ya. Dan ya itu pentingnya di situ gitu. Apalagi kalau sampai menang ya, itu nilai plus lah kalau udah sampai menang. Sisanya menurut saya teman-teman wajib mengikuti gitu. Terutama yang arsi nanti ketika misalkan sudah jadi keprofesian ya, itu kan sayembara juga tetap ada, diadakan oleh IAI gitu. Iya benar-benar. Ya buat yang pendidikan juga gak menutup kemungkinan mungkin bisa lanjut ke arsitek atau apa. Selain itu juga portofolio gitu kan, buat kerja di konstruksi kadang kepake juga gitu. Dan ya sekarang udah lebih banyak kok sayembara. Sini-sini kan udah lebih banyak ya digital. Jadi teman-teman punya banyak peluang lah buat ngikutin banyak sayembara. Tinggal gimana teman-teman ngatur waktunya, komitmen yang tadi sudah sempat saya sampaikan juga ya, sehingga bisa berkesan gitu loh sayembara ini buat kalian masing-masing. Dan motivasinya ya itu aja sih, supaya kita lebih ke arah arsitekturnya lebih dapat gitu. Karena sayang banget kan udah lulus nih nggak ikutan sayembara sama sekali gitu. Kadang malah ini udah jadi rahasia umum gitu. Kalau misalkan saya tapi tidak mendiskreditkan perkuliahan ya. Iya. Cuma kan kalau di dunia kita ini kan lebih dekat ke arah seni ya. Yang lebih dilihat itu kan portofolio dibanding AK. Nilai mungkin berkesan, kita kalau mendiskreditkan pun ya, tapi portofolio kita bisa bernilai lebih kuat gitu. Oke, berarti untuk motivasi itu nggak perlu ya, karena ini merupakan hal wajib gitu ya untuk anak arsitektur. Dan juga diwajibin tuh sama himpunan. Oke. Mungkin itu bisa jadi masukan ke depannya ya. Iya. Terus juga untuk sayembara, kalau di anak mahasiswa itu kan masih banyak penormalisasian ya Kang ya. Masih banyak ruang untuk belajar. Saya baru ingat tadi, kamu sempat bilang ada apa? Diwajibkan ya. Dulu tuh zaman saya, waktu Kang Adam yang masih ngurus, 2015, itu tuh ada sempat mau dibuat, cuman belum sempurna lah. Kayak dari bidang pendidikannya gitu ya, yang khusus mewadahi orang-orang yang memang mau ikutan sayembara. Di sana nanti mau ngedatengin kakak tingkat, ngefasilitasin kebutuhan buat visualisasi, ngerender kayak gitu. Dulu tuh sempat ada kayak gitu, bahkan sampai ngeprint poster pun mau bisa ke sana aja, tapi saya lupa.
kenapa nggak lanjut? Mungkin bisa dilanjutin Mungkin lagi. bisa dilanjut di kepengurusan selanjutnya Kang ya. Iya. Dan juga Gunakanlah KMA-nya supaya benar, maslahat benar. buat teman-teman. Jadi dari KMA itu bisa nantinya mewadahi teman-teman yang mau ikut sayembara Sayembara. gitu Kang ya, maupun dari pemberian informasi. Iya. Nah, untuk sayembara juga kalau di anak mahasiswa itu kan masih banyak normalisasi nih Kang. Kecuali nanti kalau kita udah lulus gitu kan memang dituntut untuk profesionalitas ya Kang ya, Iya. bukan untuk belajar lagi, tetapi untuk gimana kita menghasilkan suatu karya gitu Kang ya. Dan juga itu tuntutan gitu. Oke Kang, tadi kan udah kita dapat nih ilmu-ilmunya dari Akang, pengalaman-pengalamannya. Kita akan masuk ke sesi selanjutnya nih Kang. Ini sesi games nih Kang. Ada games. oke. Mungkin, tapi aku juga bakal ikutan untuk main games ini nih Kang. Jadi nanti teman-teman yang di belakang layar ini akan membacakan pertanyaan-pertanyaannya. Oke. Oke, untuk teman-teman yang Siap. tim bisa mempersiapkannya. Sebutkan ukuran standar pintu. 1, 2, 3. 90. Yang kedua, dalam pondasi di atas pasir biasanya terdapat struktur apa? 1, 2, 3. Unstamping. Pondasi pasir. Iya. Oke. Saya skip. Yang ketiga, Pondasi batu kali berarti ya. ya. Soalnya kan kalau pondasinya pondasi apa? Saya pikirannya udah pondasinya udah beda-beda nih. Oh iya. Gak mau. Skip. Yang ketiga, sebutkan standar tinggi oktrit tiap anak tangga. 1, 2, 3. 15 sampai 18. Oke, harus itu ya. Enggak apa-apa sih. Oh, jadi harus ini. Oh, gak mau beda. Kan kita tahu jawabnya. Oke. Dia yang tahu bener atau enggaknya. Oke. Selanjutnya nih. Aku bertulang, berwarna abu-abu dan badanku sangat keras. Siapakah aku? 1, 2, 3. Kolom. Kolom betul-betul lah. Bisa kan? Bisa. Sebutkan jenis-jenis sambungan batu bata. 1, 2, 3. Lupa. Setengah bata. Pasangan setengah bata. Aku lupa. Setengah bata aja. Iya, udah itu aja. Yang menyebut. Oh, wow. Oh, iya. Oke. Oke, next. Ya ampun, itu semester 1. Oh, yang digambar itu ya, yang pakai gambar ya. Ada batu-batanya. Oke. Iya. Next ya. Aku merupakan bagian dari suatu kerangka bangunan yang menempati posisi terpenting dalam sistem struktur bangunan. Aku adalah 1, 2, 3. Pondasi. Sebutkan tebal dinding dan dimensinya. 1, 2, 3. 15 cm. Oke teman-teman, baru saja kita nyelesain sesi games bareng Kang Fatir yang tentunya seru banget. Nah, mungkin untuk episode ketiga kali ini sampai sini aja, dan semoga video kali ini yang teman-teman udah nonton sampai akhir ini bisa mengambil manfaat maupun ilmunya dari Kang Fatir. Dan semoga teman-teman lebih semangat lagi untuk mengikuti sayembara arsitektur yang ada di luar sana. Dan terima kasih untuk Kang Fatir yang udah mau ngeluangin waktunya, ngasih pengalaman maupun insight ke teman-teman nih, dan juga motivasi untuk teman-teman. Mungkin video episode ketiga itu, episode ketiga kali ini cuman sampai sini aja. Untuk teman-teman, terima kasih sudah menonton. Terima kasih juga untuk Kang Fatir dan juga teman-teman dari tim podcast. Aku Rizky Ananda Pratama sebagai selaku host dari Krida Berdialog episode 3 kali ini, izin pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you teman-teman di episode keempat.